Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Liridhillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh mushola Grafika Citra Sentosa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah. Mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih membangunkan kita, menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki kita menuju musola yang kita cintai ini untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya, kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat. Pembahasan ini mencakup ucapan-ucapan atau bacaan serta perbuatan-perbuatan dalam sholat yang lazim disebut rukun. Bacaan dan tata cara dari segi kuantitasnya dalam sholat fardu itu bersifat relatif. Baik dari segi apakah sholat fardu itu dilakukan sendirian atau secara berjamaah, atau dari segi waktunya sholat. Contohnya seperti beda antara sholat zuhur di hari Jumat dan di hari-hari yang lainnya. Dalam keadaan sedang tidak bepergian atau sedang bepergian, dalam suasana aman atau sedang dalam ketakutan, dan dalam keadaan sehat atau sakit. Jadi masalah-masalah itu berbeda. Sama-sama nih waktunya sholat zuhur, tapi hari Jumat dan hari biasa beda kan? Untuk bapak-bapak terutama, kalau sholat zuhur itu ya 4 rakaat. Kalau sholat Jumat dilakukan hari Jumat, sholatnya 2 rakaat, diawali dengan khutbah Jumat. Demikian juga ketika orang itu sedang bepergian, ya, di dalam Islam ada namanya rukhsah.
Terus untuk keringanan, mungkin ada yang jamak, ya. Jamak itu mengumpulkan 2 waktu sholat, zuhur dan asar, atau dikosor, ya, yang tadinya harus 4 rakaat karena dikosor orang musafir maka dibuat 2 rakaat. Demikian juga dalam keadaan genting atau ya sedang tidak nyaman, tidak aman, ya mungkin sholatnya beda. Kemarin sholat yang tidak dalam kondisi aman, mungkin dalam kondisi perang, ya sholatnya tidak mesti ke arah kiblat, mungkin sholatnya pegang senjata dan lain sebagainya, ya tidak seperti sholat biasanya. Demikian juga berlaku untuk orang-orang yang sehat dan orang sakit, kan berbeda. Orang sakit mungkin tidak bisa berdiri, disarankan dengan duduk, tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring, tidak bisa berbaring dengan ya isyarat seperti itu. Jadi ada pembahasan seperti itu. Inilah lengkap ya di dalam Islam itu, segala sesuatu itu mudah, ya gampang tapi ojo digampangke. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya pembahasan ini tersusun rapi dan mengalir lancar, maka pertama-tama akan dibicarakan terlebih dahulu beberapa masalah yang terkait dengan seluruh jenis sholat. Lalu pembicaraan secara khusus tentang jenis-jenis sholat satu persatu. Inilah yang paling mudah meskipun kemungkinan terjadi pengulangan. Tetapi mengingat inilah cara yang ditempuh oleh para ahli fikih, ya, oleh ulama ahli fikih, maka kami mengikuti mereka. Ini menurut Imam penulis, yakni Ibnu Rus, menjadikan bagian ini terdiri dari 6 bahasan. Yang pertama tentang orang yang sholat sendirian, yang tidak sedang bepergian, yang dalam suasana aman dan yang sehat. Nah, ini aman, sholat sendiri, tidak bepergian, suasana aman dan dalam keadaan sehat. Yang kedua tentang sholat berjamaah, artinya tentang hukum-hukum imam dan makmum dalam sholat. Yang ketiga tentang sholat Jum'ah. Keempat tentang sholat dalam bepergian. Kelima tentang sholat dalam suasana takut. Keenam tentang sholat orang yang sakit. Pertama, orang yang sholat sendirian, yang tidak sedang bepergian, yang dalam suasana aman dan yang sehat. Topik ini terdiri dari 2 pembahasan. Pertama tentang bacaan-bacaan sholat, dan kedua tentang perbuatan-perbuatan dalam sholat. Bacaan-bacaan dalam sholat ini sendiri mencakup beberapa hal. Yang pertama tentang takbir. Ada 3 pendapat di kalangan para ulama soal takbir. Sebagian mereka mengatakan semua takbir dalam sholat hukumnya wajib. Ada ulama yang mengatakan semua takbir, baik takbiratul ihram maupun takbiratul yang lain, wajib. Sebagian lain mengatakan tidak, semua takbir dalam sholat hukumnya wajib. Terus dan sebagian lain mengatakan hanya takbiratul ihram saja yang hukumnya wajib. Yang terakhir adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi ada yang mengatakan semua takbir itu wajib, ada yang mengatakan hanya takbiratul ihram, dan ada yang mengatakan tidak semua takbir itu wajib. Penyebab perbedaan pendapat antara para ulama yang mewajibkan semua takbir dan para ulama yang hanya mewajibkan takbiratul ihram saja ialah kesan adanya pertentangan antara yang dikutip dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang dikutip dari tindakan beliau. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang cukup populer bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang sahabat yang memohon beliau mengajari sholat, "Idza aradta sholata fa asbighil wudu'a summa staqbilil qiblata summa kabbir summa qra." Jika kamu akan sholat, berwudulah dengan sempurna, lalu
menghadap kiblat dan takbirlah kemudian bacalah. Maksudnya ya setelah wudhu dengan benar, karena kadang orang wudhu tidak benar, ya wudhu secara sempurna. Ya kemarin di awal sudah kita bahas tentang bahasan wudhu, ya terus menghadap kiblat, ya salat juga demikian. Ya, bahas pada waktu kemarin juga sudah kita bahas tentang kiblat. Kiblat tidak harus arah barat. Kalau di Indonesia mungkin arah barat kiblat. Ya, kalau di negara-negara seperti di Mesir di mana ya beda arah kiblatnya, bukan barat, tapi satu kiblat yakni Ka'bah. Ya, kemudian takbir. Ya, kemudian tentunya ada niatan di sana. Dan bacalah, maksudnya baca di sini ya baca-baca yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pengertian hadis ini adalah bahwa hanya takbir pertama saja yang diwajibkan. Kalau takbir-takbir lainnya diwajibkan, tentu beliau akan menyebutkannya seperti beliau menyebutkan kewajiban-kewajiban sholat yang lainnya. Nah ini nanti di bahas. Perihal tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya ialah hadis Abu Hurairah. Sesungguhnya ia sholat, setiap kali melakukan gerakan turun dan naik, ia membaca takbir. Kemudian ia berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan sholat Rasulullah SAW di antara kalian. Ini yang mengatakan Abu Hurairah. Kan Abu Hurairah itu sahabat Rasulullah yang dekat, karena banyak hadis beliau kan, an Abi Hurairah itu kan banyak. Maka beliau senantiasa sholatnya mungkin ngintil Rasulullah SAW, maka tahu persis. Nah, di antaranya lagi adalah hadis Mutarraf bin Abdullah bin Asakir. Ia berkata, aku dan Imran bin Al-Asim sholat di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika hendak sujud, ia bertakbir, dan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk, ia juga bertakbir. Selesai sholat dan kami pun bubaran. Imran bin Al-Hasan menggandeng tangan Ali dan berkata, hal itu mengingatkan aku akan sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini ada sedikit perbedaan. Yang tadi Abu Hurairah sholatnya langsung di belakang Rasulullah, ya, mengatakan bahwa yang dibaca takbir ya saat takbiratul ihram. Tapi hadis yang lain dari Mutarraf tadi sholatnya bersama Ali. Ali itu sahabat Rasulullah SAW sekaligus menantu Rasulullah. Nah, sholat di belakang Ali tadi, Ali setiap mau pergerakan mengucapkan takbir. Nah, sumbernya berarti di sini kalau Abu Hurairah sumbernya dari Rasulullah. Kalau yang setiap gerakan takbir tadi sumbernya dari Ali. Ya, begitu. Para ulama yang mewajibkan semua takbir dalam sholat, mereka berpedoman pada pengalaman real yang dikutip dari hadis-hadis tadi. Kata mereka, pada prinsipnya semua perbuatan Nabi SAW yang dilakukan dalam rangka memperjelas sesuatu yang wajib harus pula diartikan sebagai wajib. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Hadisnya seperti itu. Jadi sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kata mereka lebih lanjut, dalam hadis tadi ada petunjuk bahwa yang dilakukan para sahabat merupakan penyempurnaan bacaan takbir. Oleh karena itu, dalam hal ini Abu Hurairah mengatakan, di antara kalian sesungguhnya akulah orang yang sholatnya paling mirip dengan sholat Rasulullah SAW. Dan
Imran bin Husain juga mengatakan hal itu mengingat aku akan sholatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Imran bin Husain ini tadi meniru sholatnya Ali di belakang Ali, tapi mengingatkan cara sholat Rasulullah. Tapi kalau Abu Hurairah langsung di belakang Rasulullah yang mengatakan bahwa Rasulullah itu yang keras ini takbiratul ihram. Pendapat para ulama yang mengatakan bahwa semua takbir dalam sholat hukumnya sunnah adalah pendapat yang sangat lemah. Boleh jadi mereka ini hanya mengkiaskan dengan zikir-zikir lain dalam sholat yang tidak wajib, karena mereka mengkiaskan takbiratul ihram dengan takbir-takbir lainnya. Kata Abu Umar bin Ibnu Abdul Bar, di antara yang menguatkan pendapat mayoritas ulama ialah hadis yang diriwayatkan oleh Syu'bah bin Al-Hujjaj dari Hasan bin Imran, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abzi, dari ayahnya ia berkata, aku sholat bersama Nabi SAW dan beliau tidak menyempurnakan takbir. Aku juga sholat bersama Umar bin Abdul Aziz yang pun tidak menyempurnakan takbir. Maksudnya hanya takbiratul ihram, tidak takbir, maksudnya tiap gerakan mengucapkan takbir. Karena takbiratul ihram kan jelas. Kalau hanya berdiri tidak takbiratul ihram tidak tahu. Tapi kalau ruku, iktidal, terus sujud itu kan gerakan-gerakan. Jadi bisa terlihat. Di antara yang memperkuatnya lagi ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Ambal bersumber dari Umar radhiyallahu an bahwa sesungguhnya ia tidak biasa membaca takbir jika sedang sholat sendirian. Ya takbiratul ihram itu jelas, tapi untuk gerakan-gerakan yang lain ya dingluk kayak gitu. Ini. Jadi menurut mereka fungsi takbir hanyalah sebagai tanda atau isyarat imam kepada para makmum tentang posisi berdiri dan duduknya. Mungkin sama seperti inilah pendapat sementara ulama yang menyatakan bahwa semua takbir itu hukumnya sunnah. Jadi Bapak Ibu dalam hal ini tidak perlu risau ya, karena ada beberapa pendapat tadi. Setiap gerakan yang pertama bahwa Rasulullah ya hanya takbiratul ihram mengucapkan takbir. Kalau pendapat yang lain dari Imran bin Al-Hasan tadi mengatakan ya setiap gerakan harus takbir. Ya monggo nanti penerapannya terserah. Ini apalagi kalau sholat jamaah ya imam tentunya sebagai komando ya, komandan ya untuk memerintahkan atau mengajak jamaahnya. Imam ngadeg tok ra ono takbiratul ihram ya dinteni akhir iki ngopo to janjane imam ngerti-ngerti kok wis ruku. Lah ini kan aneh. Maka takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua lafal takbir. Kata Imam Malik, kalimat takbir yang standar diucapkan ialah Allahu Akbar. Kata Imam Syafi'i, kalimat takbir yang standar ialah Allahu Akbar atau Wallahu Akbar. Allahu Akbar, Wallahu Akbar sama. Cuman ada wawunya. Wawu itu wawunya wawu qasam ya, demi Allah yang lebih besar, yang maha besar. Dan kata Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi boleh bertakbir dengan menggunakan setiap kalimat yang senada dengan kalimat Allahu Akbar. Contohnya seperti kalimat Allahul A'dham, Allahu Ajalla, Ajallu dan lain sebagainya. Jadi kata-kata Allahu Akbar oleh Imam Abu Hanifah
boleh diganti kata-kata yang lain yang senada, maknanya sama. Allahul A'dzam itu Allah yang maha agung. Allahu Ajallu juga Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Allahu Akbar, biasanya memang takbir ya Allahu Akbar. Kalau Imam Syafi'i tadi mengatakan boleh wallahu akbar. Sekarang semakin ngerti kita. Oh iya, kalau ada orang wallahu akbar, Allahul A'dzam. Oh ya, ini menurut Imam ini menurut Imam ini. Kita seperti itu ya. Penyebab timbulnya perbedaan para ulama dalam masalah ini adalah menyangkut soal apakah yang digunakan untuk pembukaan sholat itu ucapan suatu lafal tertentu atau lafal-lafal yang artinya senada. Ulama-ulama dari kalangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berpedoman pada hadis Nabi SAW, miftahus sholati at-tahuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Kunci sholat ialah bersuci ya, karena syarat sahnya sholat adalah pertama bersuci. Kalau tidak bersuci, walaupun dia gerakannya sholat, dia tidak diterima. Ini syarat utama adalah suci. Pembukanya ialah takbir. Ya, sholat itu sesuatu ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, sholat apa saja pasti ada takbir dan ada salam. Entah itu sholat jenazah atau sholat fardu, sholat sunnah, sholat apapun ya, itu pasti diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kalau mengatakan itu sholat tapi tidak ada takbir, ya tidak sholat. Itu sholat tapi tidak bersuci, ya tidak sholat. Mengatakan dia itu sedang sholat, sudah bersuci, sudah takbir, tapi tidak diakhiri dengan salam, berarti dia tidak sholat. Tidak sama maksudnya. Maka dari itu ada 3 hal. Yang pertama tentang bersuci dulu ya, bersuci, kemudian takbir pertama pembuka dan diakhiri dengan salam. Ya, ini mengenai salam ya, para ulama menyampaikan kalau salam assalamualaikum warahmatullah. Ya, kalau sholat jenazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tidak duduk ya, berdiri, karena sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujud. Jangan kemudian diumumkan fulan bin fulan meninggal dunia, nanti sholat jenazahnya jam sekian. Ada ternyata jemaah yang datang membawa sajadah. Nah ini kan lucu gitu. Ya, tidak perlu bawa sajadah. Ya, ketika ada sholat jenazah pernah tuh viral ya, ada rukuk sujud, yaitu bukan sholat jenazah tapi mungkin sholat sunnah, dia tahiyatul masjid atau sholat sunnah ya yang lainnya gitu kan. Pernah itu kan ada di video di media sosial itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata mereka huruf al ya, huruf al di sini menunjukkan makna basar atau asar atau pembatasan. Artinya bahwa yang ditetapkan di sini hanya yang terucap saja, bukan yang lain. Namun Imam Abu Hanifah tidak setuju dengan pemahaman mereka tersebut. Imam Abu Hanifah itu Imam Hanafi. Menurutnya pengertian seperti itu adalah termasuk dalil khitab, yakni menetapkan sesuatu yang tidak terucap dengan kebalikan ketetapan sesuatu yang terucap. Dan menurut Imam Abu Hanifah, dalil khitab itu bisa diamalkan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ya bisa inilah istilahnya tadi, bapak sholat harus
suci. Ya, suci itu kemarin sudah dijelaskan, suci badan, suci pakaian, suci tempat, ya. Niatnya ya, harus suci, bukan dicampur dengan yang lain. Niat yang suci seperti apa? Ya niatnya ikhlas menjalankan perintah Allah, mencari ridho Allah, seperti itu. Tentang berikutnya doa iftitah. Menurut pendapat sebagian ulama ahli fikih, membaca kalimat tauhid setelah bertakbiratul ihram adalah wajib sebagai ulama ya. Kalimat tauhid menurut versi Imam Syafi'i ialah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ini menurut Imam Syafi'i. Dan menurut versi Imam Abu Hanifah ialah subhanallah ya. Sementara menurut Abu Yusuf, salah seorang murid Imam Abu Hanifah, kedua-duanya dibaca. Tetapi menurut Imam Malik, membaca kalimat tauhid dalam sholat hukumnya tidak wajib dan juga tidak sunnah. Penyebab perselisihan pendapat ini karena adanya pertentangan antara hadis tentang tauhid dengan pengamalan yang dilakukan oleh Imam Malik, atau karena adanya perbedaan antara menilai sahih dan tidaknya suatu hadis. Kata Al-Qadhi dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW diam sejenak antara takbir dan membaca Al-Fatihah. Begitu takbir, Rasulullah diam sebelum membaca surat Al-Fatihah. Aku bertanya, wahai Rasulullah, ibu dan ayahku menjadi tebusan Anda. Tadi Anda diam sejenak antara takbir dan membaca Al-Fatihah. Apa yang Anda baca? Beliau bersabda, maksudnya Nabi bersabda, aku tadi membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoyaya kama yunaqqasahu abyadu minad danas. Allahumma ghsil minal khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Jadi doa iftitah. Ini doa iftitah yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah takbiratul ihram sebelum membaca surat Al-Fatihah. Tadi kalau menurut versi Imam Syafi'i mengatakan ini wajjahtu wajhiyalil ladzi fataras samawati wal ardh. Dari sisi yang lain yang lebih masyhur dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang dibaca Nabi adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ini dan seterusnya. Ya monggo nanti ini bacaan pilihan karena Nabi pernah membaca itu, pernah membaca ini, kayak gitu loh. Artinya gimana? Artinya sama-sama baik ya. Ini wajah dua dari ladzi fataras samawati wal ardh, sesungguhnya wajahku dan wajah ladzi fataras samawati wal ardh Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku lillahi, dan seterusnya. Tidak ada yang salah ya. Tadi ada yang mengatakan membaca ini wajib ya, ini wajib, tapi sebagian yang lain tidak wajib. Ini kalimat tauhid. Artinya apa? Ya Allah, tolong jauhkan aku antara aku dan kesalahan-kesalahanku, seperti Engkau jauhkan timur dan barat. Ya Allah, tolong bersihkan aku dari kesalahan-kesalahan seperti pakaian yang dibersihkan dari noda. Ya Allah, tolong basuhlah kesalahan-kesalahanku dengan air salju dan air dingin ya, gitu. Artinya doa iftitah tadi yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama berpendapat bahwa semakin sering diam dalam sholat dianggap baik. Ya, semakin sering diam, ya. Diam tersebut diantara lain terletak pada
setelah takbiratul ihram. Ya. Walaupun tidak membaca doa iftitah takbiratul ihram, ya diam sejenak. Tidak langsung Allahu Akbar kemudian Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ini berarti tidak ada jeda takbiratul ihram dengan Fatihah. Padahal yang lebih baik yang diam sejenak. Diam sejenak. Setelah membaca Fatihah, setelah membaca Fatihah juga itu diam sejenak. Setelah membaca ayat-ayat Al-Qur'an sebelum rukuk, setelah membaca ayat Al-Qur'an sebelum rukuk, begitu baca lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, berhenti sejenak baru Allahu Akbar rukuk. Jadi tidak lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu Akbar. Nah, ini kan kesannya buru-buru dan kurang tumak-ninah. Mereka ialah Imam Syafi'i yang mengatakan tadi sebaik-baik sholat harus banyak diam, itu Imam Syafi'i, Abu Sur dan Al-Khuzai. Tetapi Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan murid-murid mereka menolak pendapat tersebut. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menolak. Setelah takbiratul ihram langsung baca. Setelah Fatihah langsung baca. Setelah baca surat pendek langsung rukuk kayak gitu. Monggo ini kalau dihayati, nikmati memang lebih kelihatan terasa nyaman, tenang dengan berhenti. Bisa menikmati kita. Takbiratul ihram Allahu Akbar berhenti sejenak sambil meratapi atau apa, kemudian baca Fatihah. Jadi kesannya tidak terburu-buru kayak gitu. Yang menjadi sebab perbedaan pendapat ini di antara mereka dalam masalah ini ialah penilaian atas sahih dan tidaknya hadis Abu Hurairah yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali diam dalam sholatnya, yakni ketika beliau bertakbir, ketika memulai sholat, ketika membaca Al-Fatihah, dan ketika selesai membaca surat sebelum ruku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang tadi ada yang mengatakan langsung, ada yang mengatakan lebih baik banyak diam. Nah, ini karena menilai hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah tadi, yang diceritakan Abu Hurairah itu masih sanksi kesohihannya. Tapi kalau kita menerapkan yang mana monggo, yang mana monggo, dengan sendiri bisa merasakan apakah enak yang langsung atau enak yang istilahnya diam sebentar kayak gitu. Jadi biar sholatnya tambah khusyuk kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacaan ini, bahasan ini lagi banyak. Ini panjang tentang ini agak yang biasa kita lakukan di sini. Hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang ada perbedaan pendapat. Ulama-ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca Al-Fatihah dan surat Al-Quran. Imam Malik melarang membaca basmalah dalam semua sholat fardu. Imam Malik, baik ketika akan mulai membaca surat Al-Fatihah atau membaca surat-surat Al-Quran. Namun ia memperbolehkannya dalam sholat sunnah. Kalau sholat sunnah malah boleh menurut Imam Malik Kata Imam Abu Hanifah, As-Sauri dan Imam Ahmad, Imam Hambali, maksudnya Imam Hanafi dan Imam Hambali atau bacaan basmalah hanya dibaca pelan bersama Al-Fatihah untuk setiap rakaat. Ini dibaca pelan. Jadi siapa yang mengatakan? Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan As-Saur. Kalau Imam Malik
Imam Malik tadi mengatakan tidak perlu ya, melarang melarang. Dan kalau Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, As-Sauri dan Imam Hambali ya baca tapi pelan ya. Sementara menurut Imam Syafi'i basmalah harus dibaca dalam sholat jahar ya Imam Syafi'i, yaitu subuh, maghrib, isya ya, maghrib, isya, subuh, maghrib, isya, atau sholat siri, duhur, asar, karena basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, ini terjadi perbedaan. Imam Ahmad, Abu Thawr dan Abu Ubad juga berpendapat yang sama. Pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini tidak jelas apakah basmalah adalah satu ayat dari surat setiap surat atau bagian dari surat Al-Fatihah dan surat An-Naml saja. Kedua pendapat tersebut sama-sama diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Jadi dikatakan tidak jelas karena memang ya surat Al-Fatihah itu terdapat di surat maksudnya basmalah itu terdapat di surat An-Naml dan Al-Fatihah ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kalau dibaca setiap saat nanti dikira setiap surat itu ada ayat pertama bismillah gitu loh. Yang tidak pakai bismillah tadi kan. Karena memang sebenarnya ya itu hanya untuk memulai ya sesuatu yang baik diawali dengan bismillah gitu saja. Tapi kalau memang setiap surat tidak diawali dengan bismillah, di Al-Qur'an pun demikian, iya kan? Surat apapun ya tidak diawali dengan bismillah. Karena surat pertama ya contoh Yasin, ya Yasin atau apa seperti itu. Penyebab ya sekarang ya nanti kalau prakteknya kan kita sudah terbiasa memakai yang jahar atau yang sir atau yang tidak sama sekali ya. Penyebab timbulnya perbedaan pendapat dalam masalah ini disebabkan pada dua hal. Pertama, beragamnya hadis dalam masalah ini. Kedua, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah basmalah merupakan ayat dari surat Al-Fatihah atau bukan? Hadis-hadis yang dijadikan dasar untuk menyangkal hal itu antara lain. Pertama, hadis Ibnu Mughaffal, ia bercerita, ayahku mendengar ketika aku membaca basmalah, lalu ia berkata, wahai putraku, jangan baca itu. Sesungguhnya aku biasa sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar, tetapi aku tidak pernah mendengar satupun dari mereka yang membacanya. Maksudnya membaca basmalah. Kata Abu Umar bin Abdul Bar, Ibnu Ghaffal adalah seorang perawi yang tidak dikenal identitasnya. Nah ini setelah menyampaikan hadis itu, kata Abu Umar mengatakan perawi itu tidak jelas identitasnya, karena secara sebagai seorang perawi itu banyak sekali. Seorang perawi itu tidak boleh kencing berdiri atau menipu, ngapusi, bahkan ngapusi dengan binatang pun tidak. Contoh, kita mau ngasih makan kuda atau ayam, tapi tidak ada makanan. Nah, di situ sudah termasuk nipu. Nah, itu tidak masuk kriteria seorang perawi. Ya, ini makanya tadi mengatakan bahwa perawi tentang Ibnu Mughaffal tidak jelas, tidak dikenal. Hadis yang kedua, hadis Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Ia berkata, aku biasa sholat di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Ketika memulai sholat, mereka semua tidak ada yang membaca basmalah. Nah, yang kedua mengatakan itu, ya, di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman, ya, tidak ada
yang membaca basmalah. Kata Abu Umar bin Abdul Bar dalam riwayat lain, Anas mengatakan, aku biasa sholat di belakang Nabi SAW dan beliau tidak membaca basmalah. Tetapi para ulama al-hadis mempertanyakan hadis Anas di atas karena perawinya diragukan dan identitasnya tidak dikenal sehingga tidak bisa digunakan sebagai hujjah, sebagai alasan, sebagai dasar. Terkadang ia meriwayatkan dari Nabi SAW secara marfu, ya, diangkat, dan terkadang tidak seperti itu. Dan terkadang nama Utsman disebut, namun terkadang tidak disebutkan. Terkadang menggunakan redaksi mereka semua sama-sama membaca basmalah. Dan terkadang menggunakan redaksi mereka semua tidak ada yang membaca basmalah. Ini yang menceritakan tadi siapa? Anas, ya, Anas. Kadang mengatakan itu membaca basmalah semua. Ada yang tidak membaca. Nah, ini Anas bisa dibilang kurang kuat, ya, yang diriwayatkan oleh Anas tadi. Di antara hadis-hadis yang berlawan dengan hadis-hadis di atas ialah pertama hadis Nuaim bin Abdullah al-Mazmari, ia berkata, aku sholat di belakang Abu Hurairah, ia membaca basmalah sebelum membaca surat Al-Fatihah dan sebelum membaca surat, ya, surat. Ia juga bertakbir dalam gerakan naik turun. Lalu ia berkata, di antara kalian aku adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua hadis Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca basmalah dengan suara keras. Nah, kalau Ibnu Abbas menyampaikan bahwa Nabi itu biasa membaca basmalah dengan suara keras. Hadis yang ketiga, hadis Ummu Salamah, sesungguhnya ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kesannya ini ada perbedaan. Yang mana yang benar? Apakah Rasulullah tidak membaca basmalah secara jahar atau Rasulullah membaca basmalah secara jahar? Nah, ini ya kalau dianalisa, mungkin suatu waktu Rasulullah membaca basmalah secara jahar dan suatu waktu Rasulullah juga tidak secara jahar, kayak gitu. Jadi dalam hal ini kita semakin tahu, tidak perlu diperdebatkan mana yang paling benar. Insya Allah yang sholat itulah yang benar, yang nggak sholat ya yang nggak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Beragamnya hadis di atas adalah salah satu yang menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah bacaan basmalah dalam sholat. Penyebab kedua, seperti yang telah kami kemukakan, ialah apakah basmalah termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah saja atau satu ayat dari setiap surat, atau bukan sama sekali. Bagi para ulama yang menganggap basmalah sebagai salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, mereka mewajibkan untuk membacanya sebagai bagian integral dari kewajiban membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Dan bagi para ulama yang menganggap basmalah sebagai ayat pertama dari setiap surat, mereka mewajibkan untuk membacanya beserta surat. Kalau ini agak janggal, kalau setiap surat, ya maksudnya bukan surat Al-Fatihah, itu kan ayat pertama tidak bismillah, ya, kayak Toha atau Yasin, Alif Lam Mim, kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi dalam hal ini ya monggo lah bisa diambil kesimpulannya sendiri-sendiri. Masalah yang
satu ini memang menimbulkan banyak perbedaan pendapat karena mengandung kemungkinan-kemungkinan. Tetapi yang sangat mengherankan yang terjadi dalam masalah ini ialah apakah statement mereka bahwa yang paling tajam di perselisihan ialah apakah basmalah adalah ayat setiap surat dalam Al-Quran selain surat An-Naml, ya, atau hanya satu ayat dalam surat An-Naml saja. Dengan semangat menyanggah pendapat Imam Syafi'i, mereka mengatakan kalau basmalah merupakan satu ayat pada selain surat An-Naml, pasti hal itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, mutawatir menyambung, tidak terputus. Itulah juga pertanyaan yang Ibnu Rus ajukan untuk menyanggah pendapat Imam Syafi'i. Maka kalau Ibnu Rus yakin kalau sanggahan itu benar. Nah, ya Abu Hamid Al-Ghazali membela pendapat Imam Syafi'i, katanya jika basmalah bukan salah satu ayat Al-Quran, tentu Rasulullah SAW juga merasa berkewajiban untuk menjelaskannya. Ini jelas argumen membabi buta dan sulit dipahami. Soalnya bagaimana mungkin ayat yang satu ini dikatakan sebagai ayat dari surat-surat dalam Al-Quran kecuali hanya surat Al-Fatihah. Bahkan dikatakan bahwa basmalah adalah bagian dari Al-Quran dimanapun ia disebut, dan juga sebagian dari ayat dalam surat An-Naml. Lalu apakah sebagai bagian ayat dari surat Al-Fatihah atau surat-surat Al-Quran yang dibaca permulaan harus diperdebatkan? Masalah ini relatif dalam surat-surat Al-Quran. Basmalah adalah sebagai pembuka dan ia adalah bagian dari surat An-Naml. Camkan ini karena masalahnya cukup jelas. Wallahu a'lam. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memang ya perbedaan. Jadi saya membaca kitab ini agar semakin paham. Jadi tidak perlu diperdebatkan karena kita mungkin dari berbagai daerah kemudian datang sini yang memiliki latar belakang yang berbeda, yang mungkin di kampungnya mengaji bersama kelompoknya seperti ini, ya indahnya kita menghargai perbedaan. Semakin Pak, terus gimana? Ya insya Allah tadi saya sampaikan, insya Allah semua benar. Kita tidak berpendapat secara sendiri, ya, kita mengikuti para ulama, imam madhab, ya. Insya Allah mereka orang-orang yang jos gandos, yang lebih hebat dari kita. Apa sih kita, seberapa sih keilmuan kita untuk mendebat? Kita tinggal mengikuti saja. Adapun perbedaan itu sesuatu yang wajar, biar kalangan mereka, kita ikuti aja. Begitu. Insya Allah untuk selanjutnya kita bahas pekan yang akan datang. Membaca Al-Quran adalah syarat sah sholat. Karena ini panjang juga bahasanya. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sehat, ya, untuk diberi kekuatan biar bisa ya mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, menambah hasanah keilmuan kita. Mohon maaf mungkin dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum